Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Keluar bau yang sangat busuk, lebih busuk dari bau bangkai yang terdapat di muka bumi ini. Sesudah itu mereka membawanya naik. Mereka tidak melewati sekumpulan malaikat, melainkan para malaikat itu bertanya, ruh siapa yang sangat buruk ini? Mereka pun menjawab, Fulan bin Fulan, dengan sebutan nama yang paling buruk yang pernah diberikan di dunia ini. Hingga akhirnya sampai di langit dunia. Kemudian mereka meminta agar dibukakan pintu untuknya, tetapi tidak akan dibukakan pintunya untuknya. Rasulullah SAW membacakan ayat di dalam surah Al-A'raf. Disebutkan la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulul jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Di dalam surah Al-A'raf ayat 40, sekali-kali tidak akan dibuka bagi mereka pintu-pintu langit, dan mereka juga tidak akan masuk surga sampai onta masuk ke lubang jarum. Mungkin gak onta masuk ke lubang jarum? Gak mungkin, mustahil. Maka begitu juga orang kafir gak mungkin masuk ke surga, tidak mungkin, mustahil. Demikian juga orang-orang yang jahat, demikian. Artinya mereka nggak akan masuk surga sampai onta masuk ke lubang jarum, nggak mungkin onta masuk ke lubang jarum. Artinya mereka juga nggak mungkin untuk masuk ke dalam surga, nggak mungkin. Maka Allah SWT berfirman, tuliskan kitabnya di sijin. Apa sijin itu? Disebutkan oleh Nabi SAW, di lapisan tanah yang paling bawah. Setelah dikatakan, kembalikan hambaku ke bumi, karena sungguhnya aku menjanjikan kepada mereka bahwa aku menciptakannya dari tanah, kepadanya aku akan mengembalikannya, dan darinya pula aku mengeluarkannya pada kesempatan yang lain. Kemudian ruhnya dilemparkan dari langit. Kalau yang mukmin dibawa oleh malaikat, kalau ini dilemparkan dari langit, dilemparkan sekali lemparan sampai ke jasadnya. Dan Allah sebutkan, wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 31, barang siapa yang berbuat syirik mempersekutukan Allah dengan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka ruhnya itu seolah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Kemudian rohnya dikembalikan ke jasadnya. Beliau SAW bersabda, sungguhnya dia mendengar suara sandal sahabat-sahabatnya jika mereka pulang meninggalkannya. Sesudah itu didatangi oleh dua malaikat yang kasar lagi keras, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Keduanya pun menggertaknya lalu menuduhkannya seraya berkata, siapa Rabbmu? Dia menjawab, Kedua malaikat bertanya lagi, apa agamamu? Dia jawab, aku tidak tahu. Bagaimana menurutmu tentang siapa orang yang telah diutus kepada kalian? Tanya kedua malaikat. Kemudian dia dikatakan Muhammad. Dia menjawab, aku tidak tahu. Aku mendengar orang mengatakan demikian. Lalu dikatakan, kamu tidak tahu dan tidak mau membaca. Selanjutnya ada penyeru yang bersudah langit, dia itu bohong. Oleh karena itu hamparkanlah untuknya alas dari neraka, hamparan dari neraka. Bukakan juga baginya pintu menuju neraka. Maka datangkanlah untuknya api dan panasnya neraka. Disempitkan pula baginya kuburannya sehingga semua tulang-tulangnya remuk. Setelah itu didatangi, dalam sebuah riwayat disebutkan untuknya seorang yang berwajah sangat buruk, berpakaian jelek, lagi berbau busuk. Orang itu berkata, terimalah berita yang akan membuatmu sengsara. Inilah hari yang dulu pernah dijanjikan kepadamu. Dia berkata, kamu sendiri semoga Allah memberimu berita keburukan. Siapa kamu ini? Wajahmu seperti orang yang datang dengan membawa keburukan. Dia menjawab, aku adalah amalmu yang buruk. Amal-amal jelekmu, perbuatan-perbuatan jelekmu yang kamu lakukan di dunia ini. Demi Allah, aku tidak mengetahui, melainkan engkau benar-benar sangat lambat mentaati Allah. Tapi justru kamu cepat durhaka berbuat maksiat kepada Allah. Semoga Allah membalas keburukan kepadamu. Kemudian ditetapkan baginya kebutaan, buta
tuli dan bisu. Sementara di tangannya terdapat sebatang besi. Artinya, tetapkan baginya kebutaan, keturunan bisuan. Kemudian malaikat itu membawa sebatang besi yang kalau besi ini dipukulkan ke gunung, gunung itu akan hancur. Ketika orang ini nggak bisa menjawab pertanyaan malaikat, dipukul dengan besi itu, hancur dia seperti debu. Dihidupkan lagi oleh Allah. Ditanya lagi nggak bisa menjawab, dipukul lagi, dan terus seperti itu, disiksa dalam kuburnya. Waliyadzubillah. Ini yang dikatakan azabul qabr. Maka malaikat memukulnya sekali pukulan hingga dia benar-benar menjadi debu. Setelah itu Allah mengembalikannya seperti semula. Selanjutnya dipukul lagi, pukulan hingga dia berteriak yang keras yang didengar oleh segala sesuatu kecuali jin dan manusia. Yang tidak mendengar, jin dan manusia. Binatang mendengar. Makanya ada di zaman Nabi, ketika Nabi masuk ke kebun Bani Najjar, ontaknya itu teriak-teriak, artinya keras gitu suaranya, ontak itu mengamuk. Kata Nabi, siapa yang dikuburkan di sini? Orang-orang yang mati zaman jahiliyah, orang-orang kafir. Jadi disiksa oleh Allah Taala. Jadi binatang itu tahu siksaannya orang dikubur itu. Sesudah itu dibukakan baginya pintu neraka, dihamparkan untuknya hamparan dari neraka. Maka dia berkata, wahai Rabbku, janganlah engkau adakan kiamat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Al-Hakim, Abu Daud Thalisi, Ahmad dalam musnadnya, dan juga Al-Ajuri dalam Asy-Syariah. Imam Ahmad meriwayatkan panjang sekali, lengkap, tapi ada yang meriwayatkan dengan ringkas seperti Abu Daud dan yang lainnya. Imam Nasai juga meriwayatkan dengan ringkas, begitu juga Ibnu Majah. Dan hadis ini kata Imam Hakim sahih menurut syarat Syaikhan. Dan dinilai sahih oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in dan juga dalam Tahdzibus Sunan. Jadi hadis ini sahih disahihkan juga oleh Syekh Albani. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ini perjalanan kematian, sakaratul maut. Orang mukmin yang beriman yang taat kepada Allah dengan orang kafir dan orang yang jahat. Sekarang kemudian apa saja yang membuat orang itu diazab di kuburnya? Kita lihat di sini dalam buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah untuk melihat tentang azab dan nikmat kubur. Halaman 307. Kita masih membahas poin yang ke-32. Kita baca sedikit tentang azab dan nikmat kubur. Ahlussunnah mengimani tentang adanya azab dan nikmat kubur. Keduanya adalah benar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' salafus saleh. Hadis-hadis tentang adanya azab kubur adalah mutawatir. Kenapa dibahas tentang azab dan nikmat kubur? Karena ada sebagian kelompok yang mengingkari, terutama aqlaniyun yang menggunakan akalnya seperti Mu'tazilah dan yang mengekornya, nggak percaya dia dengan azab kubur. Hadis-hadis tentang azab kubur mutawatir. Di antara dalil dari Al-Quran tentang adanya azab atau siksa kubur adalah firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 101, sanu'adzibuhum marrataini tsumma yuradduna ila adzabin 'adzim. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Menurut penjelasan Imam Hasan Al-Basri dan Qatadah rahimahumullah, bahwa yang dimaksud dengan nanti mereka akan kami siksa 2 kali itu azab di dunia dan azab kubur. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah juga berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 21, وَلَنُذِيقَنَّهُ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat, itu dunia, sebelum azab yang besar di hari kiamat, di akhirat. Menurut pendapat Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, Mujahid dan Abu Ubaidah rahimahumullah, bahwa yang dimaksud dengan azab yang dekat adalah azab kubur. Di dalam tafsir Ibnu Katsir. Allah juga berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 46, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat,
lalu kepada malaikat diperintahkan masukkan Fir'aun dan kaumnya ke dalam adab yang sangat keras. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan ayat ini merupakan prinsip terbesar yang dijadikan dalil oleh Ahlussunnah tentang adanya azab kubur. Arti Fir'aun itu diadab setiap pagi dan petang, terus nggak berhenti sampai hari kiamat nanti diadab. Sedangkan dalil dari As-Sunnah adalah hadis Nabi SAW dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Marran Nabi SAW bihaitin min hitanil Madinati, fasami'a sawta insanaini yu'adzabani fi quburihima." Faqala Nabi SAW, "Yu'adzabani wa man yu'adzabani fi kabirin." Thumma qala, "Bala, kana luma la yastatiru min bawlihi wa kana al-akharu yamshi bin namimati." Rasulullah SAW berjalan melewati salah satu kebun di kota Madinah. Lalu beliau SAW mendengar suara dua orang yang sedang disiksa dalam kubur. Lalu beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, keduanya sedang disiksa dan keduanya disiksa karena perbuatan dosa besar. Salah seorang dari keduanya tidak menjaga kebersihan dirinya dari kencing, dan yang lainnya senantiasa melakukan namimah, mengadu domba. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi Rasulullah SAW melewati dua kuburan, dan ternyata yang dikubur ini disiksa di kuburnya. Nabi menyebutkan ini tentang dua orang muslim, bukan orang kafir. Kalau yang tadi saya sebutkan orang kafir, orang yang mati jahiliyah. Kalau ini orang muslim yang dia diazab di kuburnya. Yang pertama, dia tidak membersihkan dirinya dari kencing, nggak bersih dia. Ketika cebok, istinja, nggak bersih dia. Yang kedua, dia berjalan untuk mengadu domba, ngomong kepada A lain, kepada B lain supaya ribut, namam. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda, "La yadkhulul jannata namam." Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Ini hati-hati nih, mengadu domba. Karena orang mengadu domba antara teman dengan teman, antara saudara dengan saudara, antara tangga dengan tangga. Bahkan yang parah lagi sekarang ini, antara ustadz dengan ustadz dia adu domba. Ini parah ini. Sudah ngaji tapi dia adu domba. Ini namam, kata Nabi, tidak masuk surga. La yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba itu. Dan ini menunjukkan tentang adanya azab kubur. Adanya azab kubur. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk senantiasa berdoa, memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur di setiap akhir tasyahud sebelum salam, ketika sholat yang wajib maupun yang sholat sunat. Kita berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah hidup dan fitnah mati, dan aku berlindung pada Engkau dari kejahatan fitnah Masiihid Dajjal. Hadis ini sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Hadis ini menunjukkan tentang adanya azab kubur, dan masih banyak lagi dalil yang lain yang menunjukkan tentang adanya azab kubur. Oleh karena itu kita diperintahkan agar berlindung dari azab kubur. Ya, sampai sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Dan dengan kajian seperti ini kita tambah ingat dengan kematian dan tambah berhati-hati. Dan kita menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat, segera melakukan ketaatan, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan bertobat kepada Allah, dan mohon kepada Allah agar diberikan sabat, ketetapan, dan juga diberikan oleh Allah husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Itu yang kita minta kepada Allah Ta'ala, agar kita tetapkan di atas Islam dan Sunnah sampai akhir hayat kita, dan juga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Karena ada juga orang-orang yang dia melakukan amal-amal soleh, yang kemudian setelah itu dia berbuat kejelekan, berbuat maksiat, atau berbuat kekufuran, yang dengannya dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, dan dimasukkan dia ke neraka dengan sebab itu. Waliyatubillah. Hati-hati, ada orang yang dia
beramal soleh terus, lama dia beramal soleh. Tapi menjelang akhir hayatnya dia berbuat dosa dan maksiat. Sampai dia meninggal. Yang dengan itu dia masuk neraka. Tapi ada juga orang-orang yang dia berbuat kejahatan di akhir hayatnya diberikan hidayah oleh Allah, dia taubat. Atau ada juga orang-orang kafir yang kemudian di akhir hayatnya dia masuk Islam dan baik Islamnya sampai dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ada seperti itu. Dan Nabi sebutkan dan nanti ada pembahasannya tentang masalah itu. Ketika kita berbicara tentang ancaman dan juga tentang janji Allah, wa'id dan wa'ad ada di buku ini, di Syarah Akidah ini. Makanya kita seorang mukmin wajib berhati-hati. Dia tidak boleh merasa aman dengan azab Allah. Enggak boleh merasa aman dengan dosa-dosa yang sekian baik yang dilakukan. Enggak boleh merasa aman. Karena azab Allah datang dengan tiba-tiba. Kematian datang dengan tiba-tiba. Tetap dia takut dengan dosanya, takut kepada Allah dengan perbuatan maksiat yang dilakukan. Takut dengan perjalanan dia yang buruk. Takut dibuka oleh Allah dan wafat dalam keadaan sulh khatimah. Yang itu dia harus takut kepada Allah. Takut kepada Allah atas dosanya. Bukan bangga dengan dosanya. Bukan cerita tentang masa lalunya, nggak boleh. Ini perhatikan nih. Orang yang taubat, apakah dia pendeta, apakah dia Nasrani, apakah dia pemusik, atau yang lainnya, pelawak atau yang lainnya. Ketika dia taubat, nggak boleh cerita dia tentang masa lalunya. Tutup. Dulu para ulama salaf takut kalau disebutkan masa lalunya, takut. Kok sekarang bangga? Bahkan di videoin perbuatan cerita dia tentang masa lalu. Nggak boleh. Ini Allah sudah tutup, jangan ceritakan kepada orang. Taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Begitu juga kita jangan berbangga dengan amal soleh kita. Karena kita nggak tahu amal soleh kita diterima atau tidak oleh Allah Ta'ala. Ini minal muhlikat. Banyak orang berbangga dengan amal solehnya. Dengan sholatnya 5 waktu, sholat malamnya, dengan sedekahnya, dengan segala macam dia membangun masjid, dengan segala macam dicerita. Hati-hati. Karena bisa jadi amal itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Hati-hati itu. Orang mukmin harus terus merasa takut dengan azab Allah. Juga takut amalnya nggak terima dan dia mengharap kepada Allah agar amalnya diterima. Itu perhatikan tuh. Orang beriman seperti itu, seperti yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Mu'minun di ayat 60. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dalam surah Al-Mu'minun di ayat 60, dan orang-orang yang diberikan oleh Allah, artinya orang-orang yang memberikan, bersedekah, dia infak, apa yang diberikan oleh Allah, dan hatinya takut, dan dia yakin bahwa dia akan kembali kepada Allah. Ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan ayat ini? Orang yang dia minum khamar, dia mencuri, dia berzina, dia takut kepada Allah. La ya bintas Siddiq, enggak Aisyah. Ini adalah orang-orang yang dia sholat, dia puasa, dia sedekah, tapi dia takut nggak diterima amalnya oleh Allah. Takut. Jadi kita jangan meyakini pasti amal kita diterima, sholat kita diterima, puasa kita diterima. Jangan begitu. Jangan bangga kita. Kita terus minta kepada Allah SWT agar amal kita diterima, supaya kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Anda perhatikan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam ini membangun Ka'bah. Jelas perintah Allah dan ikhlas karena Allah. Ka'bah kiblatnya kaum muslimin. Setelah selesai membangun Ka'bah, tetap berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul. Ya Allah, terimalah amal kami ya Allah. Karena Engkau yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ingat tuh, seorang mukmin terus apabila melakukan amal soleh, dia minta kepada Allah agar terima. Kalau dia melakukan perbuatan dosa, segera bertaubat. Taubat, perhatikan, taubat semuanya. Saya dan antum sama, segera bertaubat. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang beriman taubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuh, taubat yang ikhlas. Dalam surah At-Tahrim ayat 8. Allah juga berfirman dalam surah An-Nur, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah wahai orang beriman semuanya, taubat kepada Allah agar kalian menjadi orang yang sukses. Taubat. Jadi segera itu taubat kepada Allah. Ketika berbuat dosa, segera taubat kepada Allah. Perhatikan tuh, bahwa taubat tidak diterima oleh Allah ketika ruh berada di kerongkongan, yang kedua ketika matahari terbit dari barat. Nabi bersabda SAW,
Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sungguhnya Allah menerima taubatnya seorang hamba selama ruhnya belum dikerongkong. Kalau sudah dikerongkongan enggak diterima. Jadi sebelum datang ajal segera taubat kepada Allah. Mudah-mudahan kajian yang bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.